kuasanya sampai detik ini, itu Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hambanya Bapa di surga. Hamba ini seperti apa, bro? Menurut bro ini sampai detik ini kan, berarti masih menyembah seperti malaikat. Apa gimana, bro? Hamba itu artinya seseorang yang melakukan perintah dari tuannya. Sebentar, ini saya nggak ngerti tuannya. Berarti kalau definisi bro ini Tuhan adalah penguasa, menaklukkan diri aja. Ya, Tuhan itu sama Tuhan itu kata yang sama. Kalau saya bilang Tuhan itu adalah pencipta yang maha kuasa, apakah Yesus masih punya Tuhan? Nggak ada kata seperti itu dalam diskusi itu. Makanya maksud saya begini, kalau Enggak, mau komentari, saya begini bro. Sini bro, saya kalau ini mau mau memastikan komentari aja. saya, seharusnya itu Kalau bro tonton ini, video saya begitu. bro ini yang saya lihat ya, penganut Allah tunggal kan, supaya lebih menjelaskan mudah kepada umat Islam, begitu ya? Enggak, saya kesini cuma mau nanggapin video aja mengenai statement saya yang saya bilang bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kemudian Bro Mata Pisau mengatakan bahwa Yesus bukan hamba. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba, berarti dia goblok kan gitu. Oke, coba buka Gila. Kisah Para Rasul. Iya, gila. Coba buka Kisah Para Rasul. Hamba kudus ya. 4 ayat Coba aja dibuka aja 30 Kisah kan? Para Rasul pasal 54. Oke, bentar ya. Enak nih. Kita pakai Bible saja biar nggak kesana kemari gitu. Nih, yang Kisah 30, Para Rasul 30 pasal atau yang 30? keempat. Enggak, pasal yang keempat. Baca atasnya dulu, perikopnya dulu. Nah, ini pasal ini berbicara mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Setuju nggak? Iya. Oke. Apa kata Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama? Kita baca misalnya pasal ke-27. Ini perkataan Rasul Petrus dan Yohanes ya. Oke. Silakan Sebab dibaca. sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Artinya di sini Yesus masih menjadi manusia kan? Waktu Petrus dan Yohanes itu di hadapan Mahkamah Agama, itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Tapi maksudnya ini mengatakan bahwa Yesus ini masih melawan Yesus, hambamu yang kudus ini ketika masih menjadi manusia. Benar nggak? Oke, lanjut Maksud lagi dari 30. perkataan mereka. Lanjut lagi 30. Ini ya. Masih hambamu. Oh ini. Silakan. Ulurkan tanganmu. Menyembuhkan siapa? orang-orang. Sebentar, mu di situ siapa? Ulurkan Yesus. Bukan. Mu di situ adalah Bapa di surga. Coba kita mulai dari 26-nya, coba. 28-nya. Atau kita mulai dari 27-nya tadi. Ini. Lanjut ke 28 ya, engkau urapi. Kita mulai dari 27, kita ulang ya. Biar clear kita ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa Israel dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau kasihi. Engkau di sini adalah Bapa di surga, setuju? Setuju. Oke. Ini Petrus, engkau ini urapi Petrus dan ya, Yohanes. bukan engkau kasih ya. Ya. Ini urapi ya, bukan engkau kasih. Engkau urapi. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan, oke? Setelah Yesus naik ke surga. Pernyataan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagi mereka Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, salam satu tubuh Kristus. Ya, saya tidak pernah lupa lagi untuk mengatakan salam satu tubuh Kristus. Satu tubuh, banyak anggota, dan setiap anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Bang Mata Pisau sama-sama kita melihat semalam begitu menggebu-gebu dalam mengoreksi Bang Edis TV ya. Dia dapat cuplikan sebuah video, dan cuplikan video tersebut dia ambil bagian tertentu. Dia tidak melihat seutuhnya cuplikan video tersebut. Dia tidak melihat seutuhnya diskusi Bang Edis TV bersama dengan Bro Elia Miron. Lalu dengan menggebu-gebu Bang MP alias Bang Mata Pisau mengatakan Bro Edis sesat, sudah gila, dan beliau melarang supaya Edis TV tidak lagi boleh memakai kitabnya dia, ya. Dan dia berkata, saya mensomasi Edis TV. Ini kali terakhir saya somasi Edis TV. Nah, kira-kira Bapak Ibu, begitulah perkataan yang disampaikan oleh Bang Mata Pisau di komalnya Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku, di saat dia menggebu-gebu membahas Bang Edis TV, tiba-tiba saudara,
Bang Edis TV langsung masuk ke tempatnya Bang Mata Pisau. Langsung terjadi diskusi. Dan sebelum terjadi diskusi, kita melihat Bang Mata Pisau itu agak grogi dia. Ya, yang tadinya menggebu-gebu, yang tadinya Bapak Ibu garang, begitu hadirnya Bang Edis TV dia langsung melempem. Sepertinya kalah wibawa, saudara ya. Tapi kita tidak mengatakan dia kalah wibawa dan sebagainya, tetapi itulah yang terjadi ketika Bang Edis TV masuk ke komalnya Bang Mata Pisau. Awalnya dia menggebu-gebu, awalnya dia begitu semangat, membara semangatnya, powerful. Begitu Bang Edis TV hadir di komalnya, langsung melempem seperti ayam sayur atau sejenisnya, bla 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 dan bla bla dan bla bla, Bapak Ibu ya. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita lihat sama-sama dan nanti saya akan mengulas sedikit Bapak Ibu supaya kita tidak salah dalam memahami. Dan sebelumnya saya meminta saudara semuanya untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghujat satu sama yang lain. Jangan menghujat Bang Mata Pisau dan jangan juga menghujat Bang Edis TV. Karena kita inilah satu tubuh Kristus. Satu tubuh, banyak anggota, dan setiap anggota itu punya fungsi dan faedahnya masing-masing. Dan nanti saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus ya. Dalam 1 Korintus 12. Bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan kepada kita, mengajarkan kita, mendidik kita ya. Kita harus juga melihat, memperhatikan bagaimana 5 jawatan yang ada pada diri setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, khususnya dalam hal mengajar, dalam hal mengembalakan, dalam hal mendidik, dalam hal penginjilan, dalam hal kenabian, dalam hal kerasulan. Seperti yang saya bilang tadi, satu tubuh Kristus. Tubuh kita ini satu tapi punya anggota yang banyak. Dan setiap anggota tubuh kita punya fungsi masing-masing Bapak Ibu. Mari kita lihat cuplikan videonya. Sekali lagi, jangan pernah menghujat, jangan pernah menghina, jangan pernah mengolok-ngolok. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Bapak Ibu, saya sangat suka dengan Bang Mata Pisau ketika dia diskusi dengan para polemikus ya. Argumen-argumen Bang Mata Pisau itu begitu tajam, mantap, hebat ya. Begitu juga ketika Bang MP Bang Mata Pisau diskusi dengan saudara muslim yang naik ke tempatnya Bang Mata Pisau. Oh, dilibas habis Bapak Ibu. Dibuat seperti ayam sayur yang klepek-klepek, tidak bisa berbuat apa-apa di depan Bang Mata Pisau. Saya saudaraku secara garis besar suka dengan gaya Bang Mata Pisau ketika penginjilan terhadap mereka yang belum mengenal Injil, terhadap mereka yang mengolok-ngolok Alkitab, terhadap mereka yang menghina Alkitab. Tetapi dalam hal ini ketika dia memberikan komentar terhadap Bang Edis TV, saya kurang setuju. Kenapa kurang setujunya? Karena Bang Mata Pisau mengambil hanya sepotong ya cuplikan videonya, hanya itu yang dia bahas. Dan ketika Bang Edis TV masuk ke tempat Bang Mata Pisau, Bang Mata Pisau langsung melempem. Dan Bapak Ibu, kita lihat Bang Mata Pisau sering berkata, saya minta naik ke tempat dia, tidak dikasih. Ya akhirnya Bang Edis TV kunjungi komal Bang Mata Pisau. Inilah yang terjadi. Taan bahwasanya sampai detik ini itu Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hambanya Bapa di surga. Hamba ini seperti apa bro? Menurut bro ini sampai detik ini kan berarti masih menyembah seperti malaikat. Apa gimana bro? Hamba itu artinya seseorang yang melakukan perintah dari tuannya. Sebentar, ini saya nggak ngerti tuannya. Berarti kalau definisi bro ini Tuhan adalah penguasa, menaklukkan diri aja. Ya, Tuhan itu sama Tuhan itu kata yang sama. Kalau saya bilang Tuhan itu adalah pencipta yang maha kuasa, apakah Yesus masih punya Tuhan? Nggak ada kata seperti itu dalam diskusi itu. Makanya maksud saya begini, kalau Enggak, mau saya ngomentari, begini bro. Segini bro, saya kalau ini mau mau mengomentari memastikan saya, aja. seharusnya itu Kalau tonton bro video ini- saya begitu. Bro ini yang saya lihat ya,
penganut Allah tunggal kan, supaya lebih menjelaskan mudah kepada umat Islam, begitu ya? Enggak, saya kesini cuma mau nanggapin video aja mengenai statement saya yang saya bilang bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kemudian Bro Mata Pisau mengatakan bahwa Yesus bukan hamba. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba berarti dia goblok Oke. kan begitu. Oke, coba buka Gila. Kisah Para Rasul. Iya, gila. Betul. Coba buka Kisah Para Rasul pasal Hamba yang kudus keempat. ya. 4 ayat Coba aja 3, dibuka aja 30 Kisah kan? Para Rasul pasal yang keempat. Oke, bentar ya. Mm-mm. Enak nih. Kita pakai Bible saja biar nggak kesana kian kemari gitu. Mm-mm. Nih, yang Kisah 30 Para ayat Rasul 30 atau pasal yang 27? keempat. Enggak, pasal yang keempat. Baca atasnya dulu, perikopnya dulu. Hmm. Nah, ini pasal ini berbicara mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Setuju nggak? Iya. Oke. Apa kata Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama? Kita baca misalnya Iya. pasal ke-27. Ini perkataan Rasul Petrus dan Yohanes ya. Oke. Mm-mm. Silakan dibaca. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Artinya di sini Yesus masih menjadi manusia kan? Waktu Petrus dan Yohanes itu di hadapan Mahkamah Agama, itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Tapi maksudnya Betul. ini mengatakan bahwa Yesus ini masih melawan Yesus, hambamu yang kudus ini ketika Oke. masih menjadi manusia. Benar nggak? Oke, lanjut lagi Maksud dari 30. perkataan mereka. Lanjut lagi ya 30-nya. Ini ya. Masih hambamu. Oh ini. Silakan. Ulurkanlah Ulurkan tanganmu menyembuhkan siapa? orang-orang. Sebentar, mu di situ siapa? Yesus. Bukan. Mu di situ adalah Bapa di surga. Coba kita mulai dari 26-nya, coba. 28-nya. Oke. Atau kita mulai dari 27-nya tadi. Oke. Ini. Lanjut ke 28 Sebab- ya, engkau urapi. Kita mulai dari 27 kita ulang ya. Biar clear kita Oke. ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa Israel dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau kasihi. Engkau di sini adalah Bapa di surga. Setuju? Setuju. Oke. Engkau- Ini Petrus, Engkau ini urapi Petrus ya, dan Yohanes. bukan engkau Ya. kasihi ya. Ya, Ini urapi Di sini- ya, bukan engkau iya, kasihi. engkau ya? urapi, engkau Oke, urapi. silakan. Oh. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan, oke? Oke, Setelah tetapi Yesus naik ke ini surga. ya, pernyataan ini kan ngomong tentang Pontius Pilatus. Yesus itu memang hamba yang kudus ketika di dunia kan? Oke, kita lanjutkan. Oke, Kita ke 28-nya, silakan. 29-nya. Oke, Oke, silakan ganti-gantian satu-satu kita. untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Engkau di sini masih Bapa di surga ya? Ya, Oke. Dan sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di surga atau Yesus? dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepadamu hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, lihatlah mereka. Sebentar ya, ini saya harus baca, memahami dulu ya. Ya Tuhan, kepada firman-Mu. Bisa Yesus kepada Bapa juga nih. Oke, ini kalau kita baca konteksnya ini kepada Bapa di surga. Ya Tuhan itu maksudnya kepada Bapa di surga, kepada Yahweh. Terus ke 30-nya ya. 30-nya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus.
Menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, adakanlah mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Di situ Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ini jemaat mula-mula ini ya, beliau berdua ini adalah jemaat mula-mula, mengatakan nggak bahwa Yesus itu adalah hambamu yang kudus? Ya. Ini belum ada Roh Kudus ya. Begini. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu kan memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka berdua ini ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Karena mereka memberitakan nama Yesus. Padahal menurut orang-orang dan ahli-ahli Taurat, Yesus itu menurut mereka adalah Mesias palsu. Oke. Betul. Yang kamu ceritakan itu betul. Tapi ini Roh Kudus belum turun ya. Betul ya? Peristiwa Pentakosta. Ini Roh Kudus belum turun ya? Iya, belum kan? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di sini peristiwa Pentakosta itu sudah turun di pasal kedua. Pasal Roh Kudus kedua itu sudah dicurahkan, ya. Sudah, itu kan pasal dicurahkan. Ya, di pasal kedua itu sudah hari Pentakosta sudah terjadi. Oke, sudah terjadi ya. Jadi hambamu yang kudus ini, apa perbedaan antara Roh Kudus dengan hamba yang kudus, bro? Begini bro, poin kita bukan ke situ. Waktu itu kan saya mengatakan bahwasanya Tuhan kita Yesus itu tidak berhenti menjadi hamba. Coba diputar lagi videonya coba. Iya, makanya ketika waktu saya bilang bahwa Yesus itu terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tuh gunanya apa? Kita bukan bahas itu loh bro. Kita tidak membahas Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Kita tidak membahas yang lain-lain. Maksud saya kalau kita membahas tema, iya, fokus. ini Coba kan saya kita putarkan ya. Fokus. Kita fokus bro. Ketika waktu orang masih mengatakan Yesus itu hamba, artinya dia masih tunduk kepada Bapa kan sampai sekarang. Betul. Pekerjaannya kan telah selesai tuh. Ketika waktu belum di dunia, selesai pekerjaannya. Pekerjaan ketika Tuhan Yesus waktu belum di dunia, selesai. dia disalibkan, dikatakan sudah selesai. Ya, itu artinya dia melihat bahwa segala pekerjaannya menjadi penghambaan. Filipi 2 ayat 6-8 ini kan dia menurunkan dirinya. Nih kita lihat ya Filipi 2 ayat 6-8. Atau kita putar saja videonya ya. Saya putar sebentar boleh. Iya bro. Baik, saya Silakan. putar sebentar ya. Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Kau gila. Memang gila itu. Kau gila. Bentar. Ya kalau kau hanya jadi kalian unfollow saya sekarang juga kalau kalian mengatakan Yesus itu masih hamba. Kau gila. Saya begitu marah kenapa? Karena Tuhan saya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya dikatakan masih jadi hamba. Kau gila. Kau merendahkan Tuhan saya sebagai hamba ketika dia di surga saat ini. Kau gila. Oke. Jadi menurut Ini ya. Bro Ini. Mata Pisau. Jadi di sini bro, hamba yang kudus itu tetap sama menjadi manusia, benar nggak? Maksud mereka tuh hambanya yang menjadi manusia kan? Bukan di situ mereka katakan bahwa hamba yang kudus begini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini rupa seorang hamba yaitu manusia kan. Jadi mereka menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini merendahkan dirinya bro. Ya. Oke, sudah. Dan taat sampai mati di kayu salib. Ini hamba merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, setelah dia sampai mati di kayu salib, dia sudah selesai. Itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya segala di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan
segala lidah mengaku Yesus adalah Kristus dan Tuhan bagi kemuliaan Allah, bro. Oke, Jadi sudah. Yesus itu Tuhan. Ya, silakan. Gini ya bro, kita ini nggak bahas Yesus itu Tuhan, Yesus itu hamba, Yesus. Yang menjadi permasalahan karena saya mengatakan bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus masih menghambakan diri kepada Bapa di surga atau tidak berhenti menjadi hamba daripada Bapa di surga. Betul? Ya, itu penafsiran yang salah, bro. Ketika Bukan waktu penafsiran. dikatakan Sebentar. hamba, Tadi kan karena gantian. jelas tadi kan, ya. Tadi kan Oke, udah bicara, silakan. apakah boleh gantian? Silakan. Oke. Kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal keempat tadi, coba. Ini terakhir ya, abis ini sudah. Oke. Ayat Coba balik lagi. 27-30 tadi. Coba ayat 30-nya. Oke. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan Yohanes kalau nggak salah nih. Ya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka dihadapkan kepada sidang di mahkamah agama. Oke? Apa kata mereka? Mereka berkata begini, ulurkanlah tanganmu, mu di sini itu adalah Bapa di surga, untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu. Jadi menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, Yesus itu hambamu enggak? Menurut Oke. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Koma ya, hambamu yang kudus. Ini Roh Kudus sudah turun kan? Oke lah, mungkin saya permisi aja dulu. Mungkin bro dalami aja dulu Bible. Nanti kapan-kapan lagi bisa kita lanjut ya. Oke ya? Ini oke ya. baik. Kalau Terima memang kasih. sebentar ya, bro. Ya. Bro, pertanyaan Gimana? saya, bro. Apa bedanya lahir dengan diciptakan, bro? Kita belum bahas itu waktu itu. Oke ya? Saya turunkan dulu. Oke, bro. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Anjel Habagat dan para pengikut Kristus yang setia, salam satu tubuh Kristus. Salam sehat, sukacita selalu. Satu tubuh banyak anggota, dan setiap anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Mata punya fungsinya, hidung punya fungsi, mulut, bibir, lidah punya fungsi, gigi punya fungsi, tangan, kaki punya fungsi, jantung, hati punya fungsi, dan setiap urat saraf yang ada di dalam tubuh kita itu punya fungsi masing-masing. Ya, tidak ada yang sombong, tidak ada yang merasa paling di depan, dan tidak ada yang merasa keakuan, ya. Saudaraku, luar biasa ya, luar biasa. Inilah hebatnya kekristenan. Apa itu hebatnya kekristenan, Bang Pendi? Segala sesuatu diperdebatkan ya, untuk mengasah otak, untuk mengasah pikiran, untuk mengasah pengetahuan. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu. Yang penting tidak pakai pisau ya. Yang penting tidak pakai parang dan tidak pakai pedang. Yang penting tidak mengholol-hololkan darah, saudaraku. Lalu ada yang mengatakan, Bang Pendi sudah menyesal masuk Kristen. Saya tidak pernah menyesal masuk Kristen, karena ketika saya masuk Kristen, saya melihat pribadi Kristus, pribadi Yesus yang sangat berbeda dengan pribadi-pribadi yang pernah saya kenal di dunia ini. Ya, daripada pribadi-pribadi yang pernah saya baca di setiap kitab, pribadi Yesus itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda, sangat luar biasa. Jadi saya masuk Kristen itu bukan karena si A, karena si B. Saya masuk Kristen karena Tuhan Yesus yang hebat, dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu, kitab lain itu Bapak Ibu tidak ada orang yang berani kritik, ya. Karena kalau dikritik penjara menanti. Karena kalau dibahas terlalu dalam dianggap penistaan agama, ya. Tetapi Alkitab, mau kau kritik sehebat manapun, mau kau kritik dengan cara apapun, saya selaku petobat baru yang datang belakangan tidak akan membuat iman saya goyah, tidak akan membuat iman saya jatuh, ya, tidak akan membuat saya meninggalkan Yesus, karena
Saya percaya kepada Yesus, bukan ajakan orang lain, tapi karena ajakan Yesus. Yesus berkata, mari datanglah kepadaku wahai engkau yang lemah, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu dan aku memasangkanku. Itu kata Yesus. Yang kedua, Yesus berkata kepada saya, kalau kamu pengen mau masuk surga, kamu harus melalui aku. Karena satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah aku. Kenapa Yesus mengatakan satu-satunya jalan menuju ke surga dia? Yang pertama, dia berasal dari surga. Kenapa Yesus mengatakan satu-satunya jalan menuju kepada Bapa itu adalah dia? Karena Yesus berasal dalam diri Bapa, ya. Firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, saudaraku, jadi saya tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi bagaimana diskusinya Bang Edis TV bersama dengan Bang MP, Bang Mata Pisau. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, Bang Mata Pisau langsung melempem, ya. Hilang garangnya, bahkan dia tidak mengatakan Bang Edis TV sesat. Di hadapan Bang Edis TV dia tidak berani berkata Bang Edis TV sesat. Dan ketika diajak diskusi, banyak hal yang kita lihat tadi, silahkan Bapak Ibu menilai sendiri. Bagaimana pertanyaan Bang Edis TV dan apa jawaban daripada Bang Mata Pisau. Dan ketika Bang Mata Pisau ingin mengajak diskusi hal yang lain, Bang Edis TV berkata apa? Jangan dulu lari kemana-mana, kita fokuskan terhadap ini. Kenapa Bang Edis TV fokus terhadap ini? Karena ini yang dipermasalahkan oleh Bang Mata Pisau, ya, bukan yang lain. Ini yang dipermasalahkan, makanya ini yang harus menjadi fokus dan tujuan utama diskusi. Makanya saya masuk kemari. Ini bagi saya hebat Bapak Ibu, ya. Apologet yang lain harus meniru Bang Edis TV. Ketika ada satu argumenmu yang dipatahkan oleh orang lain dan disesatkan oleh orang lain, kamu harus fokus terhadap argumenmu. Jangan mau digiring, ya. Bang Edis TV Bapak Ibu tidak pernah mau digiring. Argumen mana yang disalahkan oleh orang, argumen mana yang disesatkan oleh orang, argumen itu yang harus fokus terhadap diskusi. Makanya setiap para apologet naik kepada Bang Edis TV, Bang Edis TV selalu berkata, fokus, mari fokus, mari fokus. Karena apa yang kamu sesatkan, mari luruskan apa yang sudah kau anggap sesat. Jangan kita mengatakan orang lain sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman kita, karena tidak sesuai dengan apa yang kita tahu, karena tidak sesuai dengan penjabaran kita. Jangan Bapak Ibu. Yang bisa menyesatkan kita itu adalah Alkitab. Dan jangan kita pakai Alkitab untuk menghakimi saudaramu, untuk menghakimi saudara kita. Bapak Ibu lihat sendiri, ketika Bang Edis berkata, mari fokus, jangan lari kemana-mana. Ya, sepertinya hilang wibawa, kalah wibawa Bang MP dengan Bang Edis TV Bapak Ibu. Kalah dalam hal wibawa saudaraku. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya, benar-benar luar biasa. Saya ingin katakan ini adalah satu tubuh Kristus. Makanya ketika kita komentari sebuah cuplikan video, apalagi itulah saudara seiman kita, lihat fullnya. Lihat fullnya. Lihat fullnya. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu, nanti saya akan buat video khusus. Bagaimana orang menuduh Bang Edis TV, katanya Bang Edis TV suruh membuang Tritunggal. Bang Edis TV tidak pernah mengatakan suruh membuang Tritunggal saudaraku. Saya sudah mencatat, ya. Dan ada beberapa komentar saya melihat di YouTube Injil Habaget, itu sama persis dengan apa yang saya komentari. Saya sudah mencatat juga, dan saya sudah mengulas juga, dan nanti saya akan mengulas secara khusus. Bang Edis TV tidak pernah mengatakan bahwa Tritunggal itu buang ke sampah. Perhatikan kalimatnya. Ketika Bang Edis TV diskusi dengan Brother Elia Miron, perhatikan kalimat Bang Edis TV. Seandainya, kata Bang Edis TV, dia tidak mengatakan, oh buang saja Tritunggal ke tong sampah. Tidak pernah mengatakan begitu. Tidak pernah. Seandainya, kata Bang Edis TV. Apa Bapak Ibu kata Bang Edis TV? Seandainya. Ya, saya akan ulangi. Seandainya, begini Bapak Ibu ya, Edis bukan menyuruh buang amanat agung Tuhan Yesus. Edis, kalau dicermati, maksud Edis,
Seandainya kata Tritunggal itu dibuang ke tong sampah, apakah berpengaruh hal masuk surga atau neraka? Ini yang dikatakan oleh Bang Edis TV. Bro Elia Miron, Bapak Ibu, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Bro Edis TV dalam hal ini. Tidak berani dia jawab apakah masuk neraka atau masuk surga. Bro Elia Miron dengan begitu bijak mengatakan itu adalah haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pemahaman seseorang itu beda-beda. Ya, pemahaman seseorang itu beda-beda dan kita harus melihat kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Bro Edis TV. Ini kan pertanyaan dalam ranah diskusi. Seandainya kata Tritunggal itu dibuang ke tong sampah, apakah berpengaruh hal masuk surga atau neraka? Elia Miron tidak menjawab apakah orang itu masuk surga atau neraka. Itu haknya Tuhan, kata Elia Miron, ya. Edis bukan nyuruh membuang amanat agung Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buktinya Bapak Ibu, Edis sering mengatakan bahwa Yesus adalah firman Bapa di surga yang menjadi manusia. Ini kan Edis sudah bicara Tritunggal, saudaraku. Dan Edis sering mengatakan, jikalau ada yang mau dibaptis, silahkan datang ke gereja-gereja apapun denominasinya, asalkan pengajaran sehat. Nah, saudaraku, ini sudah tahu bahwa setiap gereja yang baptis pasti melakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Edis TV tidak pernah mengatakan, carilah saksi Yehova supaya kamu dibaptis. Enggak, cari gereja setempat. Dan gereja yang ajarannya sehat, Bapak Ibu. Makanya ketika kita melihat sesuatu, jangan dengan pola pandang dan pola pikir dengan kacamata sakit hati, dengan kacamata iri hati, Bapak Ibu. Pandanglah secara utuh bagaimana diskusinya. Dan kita tahu, diskusi Edis TV itu kepada orang awam, kepada mereka yang belum mengenal Kristen, kepada mereka yang belum mengenal Injil. Makanya ada juga Alkitab berkata, jawablah mereka dengan kebodohan mereka. Jawab orang bodoh dengan kebodohan mereka. Jangan kita menghakimi, Bapak Ibu. Orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, kita langsung bicara tentang Tritunggal, tentang fundamental yang harus dipelajari. Itu mental, saudaraku. Ya, kapan juga diajarkan itu? Setelah mereka masuk Kristen. Setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, barulah diajarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bro Elia Miron, seperti apa yang disampaikan oleh Bro Yosef, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bro RK. Ya, ini saudaraku. Setelah mereka masuk Kristen, ada tahapan-tahapannya bagi apa yang harus kita ajarkan. Seperti saya, di saat saya awal masuk Kristen, saya tidak tahu Tritunggal. Yang saya tahu adalah Yesus jalan menuju ke surga. Hanya itu yang saya tahu, stop. Lalu saya cari tahu sendiri, siapa itu Yesus, kenapa dia mati di atas kayu salib. Man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus. Lalu ada pendeta yang mengajarkan saya, mendidik saya, yang mementori saya. Baru setelah saya dibaptis, saya diajarkan. Saya dimentori benar-benar, secara khusus. Baru setelah itu saya memahami tentang Tritunggal. Ketika masuk ke dalam pengajaran. Tapi awalnya saya diceritakan tentang Yesus, tidak ada satupun saya melihat orang Kristen menceritakan tentang Tritunggal. Saya belum melihat ada penginjil yang menceritakan tentang Tritunggal ketika mereka melakukan penginjilan pertama sekali. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan kita memandang seseorang itu dengan kacamata iri hati, dengan kacamata sakit hati. Tapi pandanglah dengan kacamata netral. Saya dulu juga pernah membantah tentang Edis TV. Tapi setelah saya melihat keseluruhan videonya, saya lihat diskusi dia. Bahkan pernah beberapa kali saya upload di channel saya, Bapak Ibu. Saya paham Edis TV bicara dengan orang yang belum sama sekali percaya kepada Yesus. Dan bukan polemikus. Tetapi saya juga ingatkan hari-hari ini, ketika Edis TV bicara dengan para polemikus, contohnya Wifi, contohnya Yusuf PI yang suka berpolemik, itu harus hati-hati mengeluarkan statement. Apalagi para apologet sekarang seolah-olah benar-benar mencari kesalahan Edis TV.
digoreng berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan ketika saya bicara begini Bapak Ibu, banyak sekali orang mengatakan saya penjilat. Dan orang yang pertama sekali mengatakan saya penjilat adalah Bang Rudi Yohanes, salam sang debater. Kalau kau bertanya harus siap ditanyakan. Nah, itu Bapak Ibu, firman yang dikeluarkan oleh Bang Rudi Yohanes. Salam sang debater, berani bertanya, harus berani ditanyakan. Ini Bapak Ibu, Bang Rudi Yohanes yang mengatakan saya penjilat pertama sekali. Kenapa Bang Rudi Yohanes mengatakan saya penjilat? Dikarenakan saya mengomentari Bang Rudi Yohanes ketika dia diskusi bersama dengan Edis TV. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia meludah, Bapak Ibu. Hanya itu komentar saya. Saya tidak menyalahkan keseluruhan daripada perdebatan itu. Saya hanya menyayangkan sikap Rudi Yohanes ketika diberikan kesempatan untuk diskusi bersama Edis TV. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan Bang Rudi Yohanes berkata, itu kan public speaking saya. Nah, kalau kamu tahu public speakingmu itu begitu, ya perbaiki public speakingmu, Bang Rudi. Ya, karena yang menilai kamu itu bukan kamu, tapi orang lain. Gara-gara ini Bapak Ibu, Bang Rudi Yohanes mengatakan saya tidak objektif, saya subjektif, Bapak Ibu. Tetapi saudaraku, di saat saya sepemahaman dengan Bang Rudi Yohanes, dia tidak pernah mengatakan saya penjilat, saudaraku. Jadi kalau dibilang saya penjilat, ya saya jilat Rudi Yohanes. Ketika Bang Rudi Yohanes benar, saya jilat. Ketika situ benar, saya jilat. Ya, kalau mau dibilang penjilat, saya juga jilat dia. Jadi Bapak Ibu, ketika saya tidak ada hal yang tidak saya setuju dengan Bang Rudi Yohanes, maka Bang Rudi Yohanes mengatakan saya penjilat, Bapak Ibu. Ya, dan saya harus menyadari hari-hari ini, saya harus bisa lebih lagi mengontrol emosi saya. Saya harus lebih bisa lagi sekuat mungkin dekat dengan firman agar setiap hari terjadi pertobatan dalam diri saya. Setiap hari terjadi perubahan karakter dalam diri saya. Maka Bapak Ibu, kita orang Kristen harus selalu terjadi pertobatan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hanya gara-gara itulah Bapak Ibu, Bang Rudi Yohanes akhirnya menilai saya subjektif alias penjilat. Dikarenakan saya mengatakan bahwa Bang Rudi Yohanes ketika diberikan kesempatan untuk diskusi bersama Edis TV, dia agak emosi. Ya, dia emosi. Bahkan dia meludah, saudaraku. Dan orang bisa nilai semuanya, orang bisa lihat semuanya. Bagi saya Bapak Ibu, benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan katakan benar ketika kita sepemahaman, dan ketika tidak sepemahaman lagi dikatakan penjilat dan bla 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 bla. Itu kacamata iri hati, kacamata dengki. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat, saya satu-satunya orang di TikTok ya yang menegur mereka ketika mereka menghina Bang Rudi Yohanes habis-habisan. Saya adalah orangnya yang pertama sekali menegur mereka. Waktu itu tidak ada satupun apologet yang berani menegur ketika Rudi Yohanes diserang, ketika Rudi Yohanes dihina, ketika Bang Rudi Yohanes dikata-katain. Saya adalah menghina, saya adalah melarang mereka. Saya berkata, kenapa kalian menghina? Tidak ada satupun yang mengingatkan orang ini ketika orang ini menghina Bang Rudi Yohanes. Itu saya Bapak Ibu. Saya sangat objektif dalam menilai. Ya. Tetapi saya juga harus kasih tahu. Ketika Bang Rudi Yohanes berkata bahwa itulah public speaking saya. Kalau Bang Rudi Yohanes tahu public speakingnya begitu, perbaiki public speakingnya. Bisa diperbaiki kok. Bisa. Ya, bisa diperbaiki. Bukan tidak bisa. Nah, bisa diperbaiki. Nah, Bapak Ibu, saya ada di Lampung. Bapak Ibu dukung dalam doa. Saya berangkat dengan beberapa teman. Dan saya tidak sampai seminggu di sini karena keadaan, karena cuaca. Dan saya barusan ditelepon oleh seseorang di Mentawai untuk datang ke Mentawai sebentar selama lebih kurang seminggu untuk ke Mentawai. Saya tidak tahu apakah Bang JDP bisa dampingi saya kali ini atau tidak. Saya kurang tahu Bapak Ibu. Saya berharap bisa, tetapi ini keadaan
kemungkinan juga Bang JDP tidak bisa, ya. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa. Nah, saya di Lampung tidak lama. Bapak Ibu dukung dalam doa agar apa yang kita lakukan berbuah manis dan lebat. Lebat dan manis Bapak Ibu. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu dia saudaraku. Jadi saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Apa firman Tuhan yang saya bacakan? Di dalam 1 Korintus 12, ya, perikopnya itu Bapak Ibu, banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, saya lompat dulu ke ayat 28. Dan Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, inilah yang dimaksud dengan 5 jawatan di dalam Alkitab. Ya, ada rasul meletakkan dasar, membangun gereja atau menetapkan kepemimpinan. Ada nabi atau profet menyampaikan pesan Tuhan, membangun, menasihati ataupun menghibur. Ada penginjil ataupun evangelis, membawa Injil kepada orang yang belum percaya. Ada gembala, pastor, menggembalakan, merawat, memperhatikan pertumbuhan iman jemaat. Yang kelima, pengajar, mengajarkan firman Tuhan yang dengan jelas dan membangun pemahaman yang benar. Nanti Bapak Ibu saya akan buat video khusus tentang hal ini, ya. Tujuan 5 jawatan apa Bapak Ibu? Yang pertama, memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Yang kedua, membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, menuju kesatuan iman dan pengetahuan yang penuh akan Kristus. Yang keempat, mencapai kedewasaan penuh seperti Kristus, saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku, saya ingin membacakan 1 Korintus 12, ya. Kita lihat di situ perikopnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu anggota, anggotanya banyak. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi Bapak Ibu nanti membaca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, saling memperlengkapi, saling menasihati. Ya, ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi mari kita pergunakan talenta kita masing-masing untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta jala bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, doakan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di Sibolga. Kemarin mereka kena lagi musibah hari Minggu, kena lagi banjir. Bapak Ibu dukung dalam doa. Bapak Ibu doakan khususnya para pendoa syafaat, supaya saudara kita yang ada di Sibolga, mereka diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan semua kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Dan juga di Sumatera khususnya Bapak Ibu, dan juga di Aceh. Ya, kampung halaman saya terendam banjir Bapak Ibu sampai ke puncak rumah ya, sampai ke atap rumah. Emak saya semuanya hilang harta benda, dan juga keluarga saudara saya di Aceh. Ya, itulah musibah Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Maka kita harus selalu berhati-hati, mawas diri. Jangan pernah kita menyakiti satu sama yang lain. Ya, selalu berjaga-jaga kalau kata Alkitab. Selalu berdoa dan selalu dalam lindungan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, posisikan diri kita supaya kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Supaya kita selalu berada di dalam
iman yang benar, supaya kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih saudaraku, apabila ada hal yang salah yang saya ucapkan, maafkan saya yang penuh dengan kekurangan, yang baru datang di dalam kekristenan. Bimbing saya, didik saya, nasihati saya apabila saya salah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.